Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renjani Fitria Dewi, NPM 217550660 dari kelas akuntansi perpajakan 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar akuntansi dan perkembangannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang standar akuntansi. Standar akuntansi adalah pedoman bagi seorang akuntan dalam menyusun laporan. Dan standar akuntansi di Indonesia ini dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang berwenang di dalamnya. Melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan, jadi Ikatan Akuntansi Indonesia inilah yang mengeluarkan standar akuntansi keuangan dan pedoman bagaimana menyusun laporan keuangan dengan baik bagi perusahaan besar, perusahaan kecil, dan perusahaan mikro. Standar akuntansi keuangan ini dimulai pada tahun 1974 dan pada tahun tersebut diterapkannya lah prinsip akuntansi Indonesia. Dan pada tahun 1994, Ikatan Akuntan di Indonesia menyusun standar akuntansi mulai mengadopsi dari IAS dan pada tahun tersebut mulai muncullah PSAK. Selanjutnya ada pada tahun 2008 dan 2012. Ada apa sih di tahun 2008? Di tahun 2008 ini Indonesia ikut mendukung IFRS atau International Financial Reporting Standard sebagai standar akuntansi keuangan global, dan di sini Indonesia termasuk negara yang berkomitmen dalam mengembangkan standarnya. Dengan harapan suatu saat nanti hanya ada satu standar pedoman penyusunan laporan keuangan. Dan pada tahun 2012, konvergensi IFRS selalu berkembang dan diterapkannya PSAK efektif pada tahun 2012 yang sudah full adopsi IFRS. Dikarenakan IFRS selalu melakukan perkembangan sehingga PSAK selalu melakukan update terhadap standar yang baru muncul. Dan dimulai dari tahun 2015, 2018 hingga 2020. Baiklah, di sini saya akan menjabarkan tentang standar akuntansi yang dikeluarkan oleh IAI dengan standar BSAK. Yang pertama adalah standar akuntansi PSAK berbasis IFRS, yang dimana standar akuntansi ini dijadikan pedoman oleh perusahaan-perusahaan besar, terutama perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua ada standar akuntansi entitas privat yang berlaku pada tahun 2025. Standar ini sekarang dinamakan dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik sampai tahun 2024. Dan baru akan diubah menjadi standar akuntansi entitas privat pada tahun 2025. Yang ketiga adalah standar akuntansi mikro kecil menengah. Standar akuntansi ini digunakan oleh perusahaan kecil seperti perusahaan mikro dan perusahaan menengah, di mana salah satu tolak ukurnya adalah penjualannya di bawah 50 miliar. Yang keempat adalah standar akuntansi syariah. Standar ini digunakan dalam mengatur bisnis syariah, seperti perbankan syariah, dan transaksinya diatur oleh standar akuntansi syariah. Baiklah, yang terakhir adalah standar akuntansi pemerintahan. Standar ini mengatur standar akuntansi pemerintahan kabupaten atau kota atau pemerintahan pusat. Baiklah, selanjutnya ada kerangka konseptual pelaporan keuangan. Kerangka konseptual pelaporan keuangan ini disahkan pada tanggal 11 Desember pada tahun 2019 yang menggantikan kerangka konseptual efektif pada tahun 2016. Diadopsi dari The Conceptual Framework for Financial Reporting yang berlaku efektif di 1 Januari 2020. Baiklah, di sini saya akan menjabarkan berisi tentang apa sajakah kerangka konseptual. Yang pertama adalah tujuan pelaporan bertujuan umum. Yang kedua, karakteristik kualitatif informal keuangan yang berguna. Yang ketiga, laporan keuangan dan entitas pelapor. Yang ketiga, unsur-unsur laporan keuangan. Yang keempat, ada pengakuan dan penghentian pengakuan. Yang kelima, ada pengukuran. Yang keenam, ada penyajian dan pengungkapan. Dan yang terakhir adalah konsep modal dan pemeliharaan modal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan kerangka konseptual. Kerangka konseptual memiliki tujuan untuk membantu Dewan Standar dalam mengembangkan standar akuntansi keuangan, membantu dalam penyusunan laporan keuangan untuk mengembangkan kebijakan akuntansi yang konsisten ketika tidak diatur dalam standar,
dan membantu semua pihak untuk memahami dan menginterpretasikan standar.